Assalamualaikum. Kita bisa bertemu kembali di channel yang sama tentang pembelajaran komputer. Dengan kesempatan ini saya ingin berbagi informasi atau mungkin kita bisa sharing-sharing seputar tentang cara mengelola data dengan program Microsoft Excel, tentang fungsi if atau if. Fungsi if bisa diartikan membandingkan dua kemungkinan secara logika, ya atau tidak, benar atau salah. Mungkin bisa lebih dari dua kemungkinan, yaitu benar, salah, atau hasilnya ragu-ragu. Video ini mungkin bisa membuat kalian akan lebih kreatif dan bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan data yang Anda kelola. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara memasukkan datanya. Para pemirsa, mari kita coba memasukkan data terlebih dahulu. Untuk latihan 1, datanya kita memasukkan. Setelah itu kita memasukkan rumus if atau if pada kolom D5. Untuk latihan 1, kita menggunakan rumus dua kemungkinan pada kolom C sampai dengan kolom C14 adalah sel yang kita cari. Rumus ini menjelaskan C5 atau ring C5 sampai dengan C14 adalah sel yang kita cari. Lebih besar 75 adalah data jika nilai tersebut memiliki nilai 75 ke atas dinyatakan lulus, dan sebaliknya jika nilai kurang dari 75 dinyatakan tidak lulus. Coba kita enter. Setelah itu kita copy, maka di kolom keterangan ini akan menunjukkan di mana nilai 75 ke atas menyebutkan keterangan lulus, sedangkan kurang dari 75 dinyatakan tidak lulus. Berikutnya untuk latihan kedua, kita menggunakan rumus logika lebih dari dua kemungkinan. Pada rumus ini menjelaskan bahwa nilai lebih besar dari 80 sampai dengan 100 dinyatakan masuk kelas unggulan, dan lebih besar 70 sampai dengan 80 dinyatakan masuk kelas reguler. Lebih besar nilai 60 sampai 70 dinyatakan cadangan, sedangkan lebih kecil dari 60 ke bawah maka dinyatakan tidak lulus. Data ini nantinya jika kita enter, maka hasilnya sebagai berikut. Maka data di kolom keterangan ini menjelaskan sesuai dengan data yang kita buat dari awal.
Berikutnya kita latihan ketiga. Untuk latihan ketiga ini masih menggunakan fungsi logika left, di mana data yang ada di sel C5 sampai dengan sel C14, di mana data kode barang akan terbaca pada kolom C5 sampai dengan C14, yaitu jika kode barangnya B akan dinyatakan produk baik, jika data kode barangnya M dinyatakan produk cacat, sedangkan kode barangnya di sebelah kiri R produk rusak. Coba kita enter, kita copy, maka hasilnya di sini sesuai dengan data-data yang ada di kode barang. Berikutnya pada latihan 4 ini memiliki fungsi sama pada latihan 3, yaitu menggunakan fungsi MIT, di mana data kode barang yang ada di tengah akan terbaca pada kolom C5 sampai dengan C14. Jika dinyatakan 1, maka datanya menunjukkan pembelian. Jika datanya 2, menunjukkan penjualan. Dan jika datanya 3, akan menunjukkan keterangan kredit. Coba kita enter, kita copy, maka hasilnya akan menjelaskan di mana kode barang yang ada di tengah yang menunjukkan 1 pasti keterangannya adalah pembelian. Sedangkan kode barang yang nomor 2 maka menyebutkan penjualan, sedangkan data di tengah 3 akan menjelaskan data keterangan kredit. Demikian bisa kita coba, mudah-mudahan berhasil. Bagaimana para pemirsa? Mudah-mudahan bermanfaat, dan supaya tetap mengikuti terus pembelajaran komputer ini, jangan lupa yang satu ini,